Salam kerahiman. Hari ini temanya adalah waktu untuk mengajar. Kita lihat dari 1685. Dalam ibadat jam kudus hari ini, aku minta kepada Tuhan Yesus agar Dia berkenan mengajar aku tentang kehidupan rohani. Jadi di dalam jam kudus, Suster Faustina minta kepada Tuhan Yesus untuk mengajar dia tentang kehidupan rohani. Yesus menjawab padaku, "Putriku, hayatilah dengan setia kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Jangan menghargai hal-hal lahiriah terlalu tinggi. Juga kalau hal-hal itu tampaknya sangat berharga bagimu. Tinggalkanlah dirimu sendiri dan tinggallah bersamaku terus-menerus." Pengajaran yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina berlaku juga untuk kita semua. Kalau kita mau tahu tentang kehidupan rohani, Yesus katakan, jangan menghargai hal-hal lahiriah terlalu tinggi. Kekayaan, jabatan, atau kebahagiaan semu dalam tanda kutip ya, atau ya hal-hal lahiriah, bisa makan enak ya. Dulu saya pernah punya satu bos lah ya, satu atasan. Dia katakan, hidup ini nggak usah macam-macam Bu Esther. Hidup ini asal cukup saja. Betul, saya setuju Pak. Dia katakan, ya, jadi hidup yang cukup itu adalah kalau mau makan bebek packing, saya bisa ke packing. Kalau mau makan sesuatu, saya bisa pergi ke negara tersebut. Ya, saya tanggapinya ya ini satu candaan ya, satu guyonan gitu ya. Karena kalau mau makan bebek packing harus sampai bisa ke packing, itu namanya bukan hidup yang cukup. Itu udah hidup yang berkelebihan, atau ya masa sih hanya gara-gara makanan aja harus sampai pergi ke negara tersebut. Nah, di sini dikatakan jangan menghargai hal-hal lahiriah terlalu tinggi. Juga walau tampak hal itu sangat berharga bagimu. Contoh, kita misalnya satu orang punya jabatan yang tinggi, punya usaha banyak. Di satu pihak, dia katakan bahwa dengan usaha saya yang begitu banyak, saya bisa mengumpulkan banyak harta, banyak keuntungan, di mana uang itu bisa saya pakai, bisa saya gunakan untuk membantu orang lain, untuk disumbangkan untuk membantu orang lain. Terutama juga untuk memberi kesejahteraan kepada semua karyawan yang kerja di dalam perusahaan saya. Statement itu ya betul juga. Dengan dia punya usaha yang banyak, otomatis dia bisa memberi kesejahteraan kepada karyawan-karyawan yang tinggal di situ. Jadi kelihatannya sangat berharga, tapi Tuhan mau ingatkan di sini, jangan menghargai hal-hal lahiriah terlalu tinggi. Karena dengan dia bisa memberi makan, contoh misalnya karyawannya 1000 ya, bisa memberi makan 1000 orang, dengan usaha yang semakin meningkat, ada keinginan untuk bisa naik lagi. Bisa punya perusahaan lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, lebih kaya lagi dalam tanda kutip. Nah, hal ini akhirnya nanti bisa menjadi sesuatu yang target yang bukan berkenan kepada Tuhan. Karena kita sudah banyak tahu juga ya, dengan banyak kejadian di dunia ini, ada orang yang pangkatnya semakin hari semakin bagus, semakin tinggi, semakin besar wewenangnya, semakin besar kuasanya, dia tidak mampu mengendalikan dirinya, akhirnya dia terus berusaha supaya dia ada di nomor 1, dan dia bisa melakukan hal dengan berbagai cara yang akhirnya juga tidak wajar, supaya dia tetap bisa bertahan di posisi yang paling tinggi tersebut. Jadi jangan ada kelekatan tentang hal-hal lahiriah.
Dikatakan oleh Tuhan, tinggalkan dirimu sendiri dan tinggallah bersamaku terus-menerus. Kalau kita terus fokusnya adalah diri sendiri, bagaimana saya mencari uang, bagaimana saya berusaha, bagaimana strategi saya supaya usahanya semakin berkembang, ya terus dipikirkan, terus dievaluasi. Yang jadi fokus adalah saya harus lakukan apa, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Dan Yesus katakan di sini, tinggalkanlah dirimu sendiri. Jadi jangan hanya fokus kepada diri sendiri, kemampuan sendiri, keinginan sendiri, tapi tinggallah bersamaku terus-menerus. Yesus mau kita tinggal dekat dengan Dia, supaya kita juga bisa dibimbing, kita bisa belajar dari Yesus tentang kehidupan rohani. Percayakanlah segala sesuatu kepadaku, dan jangan melakukan suatu pun dengan mengandalkan dirimu sendiri. Maka engkau akan selalu memiliki kebebasan roh yang leluasa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita hidup bersama Tuhan, kita ada dekat Tuhan, maka kita akan memperoleh kebebasan roh. Tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, maka akan selalu dikejar-kejar. Contoh, misalnya di perusahaan asuransi. Agen itu kan dikejar target, dievaluasi. Setiap akhir tahun dievaluasi siapa agen terbaik dengan hasil tertinggi. Ya memang bagus dari sisi bisnis, ya itu memang sesuatu yang untuk memicu kita berusaha lagi. Untuk mencapai hal tersebut, pasti ada kerja keras, ada yang dipaksakan. Nah, hal-hal ini tanpa kita sadari, mungkin saja waktu kerja kita kesita untuk mencapai target tadi, untuk mencapai goal tadi. Bisa saja mungkin malahan agak melupakan kepentingan keluarga, bahkan keluarga disuruh untuk mensupport supaya dia bisa menjadi nomor satu. Jadi kebutuhan keluarga atau hal-hal untuk keluarga dirugikan dalam tanda kutip, misalnya waktu istirahat bersama, waktu jalan-jalan bersama keluarga, mungkin hal-hal itu di-cut ya, dimana waktunya dipakai sedapat mungkin untuk mencapai target tersebut. Ini bicara hal-hal lahiriah. Tidak ada situasi atau kejadian yang akan mampu mengacaukan engkau. Jangan terlalu mengacuhkan apa yang dikatakan orang. Ini kita bicara kembali kepada kita yang mau meningkatkan kehidupan rohani kita. Jangan terlalu mengacuhkan apa yang dikatakan oleh orang. Kiri kanan bisa kasih nasihat macam-macam. Ada yang memberi nasihat yang positif, ada yang memberi nasihat yang negatif. Ya, banyak hal. Dan jangan sampai kita terlalu dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh orang. Ini contoh sekian puluh tahun yang lalu ya, waktu saya kerja di bank. Waktu itu belum ada divisi problem loan. Jadi kita semua di marketing sebagai account officer. Tapi mungkin dalam perkembangan ternyata bank melihat perlu ada divisi problem loan, di mana loan-loan yang nggak lancar, yang mulai macet itu harus dihandle oleh satu divisi tersendiri. Nah, dari sekian banyak account officer marketing, ternyata saya dipilih sebagai salah satu pimpinan di problem loan tersebut. Jadi banknya kan seluas ya, punya cabang-cabang di kota-kota lain, di pulau lain juga. Nah, untuk daerah Jakarta, Lampung, saya lupa ya, pokoknya daerah di mana saya tinggal, khususnya ya di Jakarta, saya diangkat sebagai team leader, sebagai
ketua problem loan. Ya, saya diangkat, ya saya senang-senang aja ya. Ada naik pangkat. Tapi sebagian teman, khususnya teman-teman di marketing, mulai bukan melecehkan, tapi mulai berbicara ya. Wah, Esther, lu sih bukan naik pangkat, lu sih dibuang. Kita di marketing enak, berhadapan dengan orang-orang yang mau minta kredit. Lu masuk ke problem loan, berarti lu dibuang. Saya pikir, iya juga ya, mungkin saya dibuang. Karena ya situasi waktu itu saya merasa kebanyakan marketing itu waktu itu lulusan dari luar negeri, dan mereka memang kebanyakan belum menikah. Sedangkan saya waktu masuk bank aja, saya sudah punya anak 3. Jadi mungkin saya dianggap tua, dianggap ya nggak mampu lah ya jadi marketing di bank tersebut. Sehingga saya dipilih untuk masuk ke problem loan. Ada yang prihatin juga, aduh kasihan ya Esther kok dimasukin ke situ, situ kan ruwet. Bertemu dengan orang-orang yang punya utang, yang nggak bisa bayar, dan juga yang nggak mau bayar. Saya masih ingat ya waktu di problem loan itu, saya berhadapan dengan 2 kelompok orang. Satu, ada orang yang memang punya utang dan dia memang tidak sanggup bayar. Dia mau bayar tapi dia nggak sanggup bayar. Mungkin karena usahanya bangkrut, karena ditipu, banyak hal. Tapi ketemu juga sama satu kelompok orang yang utang, tidak mau bayar, tapi bukannya dia nggak sanggup bayar. Cuma memang dia nggak mau bayar. Itu lebih stres dalam tanda kutip ya menghadapinya. Kalau yang nggak bisa bayar itu ya kasihan. Tapi sebagai orang yang punya utang ya harus bayar, dia punya kewajiban. Sehingga dicarilah cara bagaimana caranya supaya dia secara perlahan bisa bayar. Tapi yang ketemu sama orang yang datang pakai berlian kiri kanan, pakai mobil mewah, terus dia bilang saya nggak punya uang, saya nggak mau bayar. Waduh, itu betul-betul menghadapi hal seperti itu ya. Ada jengkel, ada ya banyak hal. Tapi Tuhan itu memberi pencerahan, itu yang luar biasa. Saya belum terlalu dekat sama Tuhan ya, belum seperti sekarang ke gereja setiap pagi, terima hosti kudus. Waktu itu ada pencerahan dari dalam hati sendiri. Apakah betul saya dibuang? Karena di cabang-cabang bank tersebut, di bank di kota lain, semua yang jadi problem loan itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Hanya Jakarta waktu itu perempuan. Saya berpikir, apakah saya dibuang? Tapi itulah pencerahan, itulah kuasa Tuhan ya, kebaikan Tuhan. Tuhan seperti memberi pencerahan. Kamu bisa nggak ketemu sama dirut, sama direktur utama, sama presiden direktur setiap minggu selama kamu jadi marketing? Nggak bisa. Saya paling ketemu sama tim leader saya. Paling tinggi sama direktur marketing saya. Saya nggak pernah bisa ketemu sama presiden direktur. Tapi karena posisi saya di problem loan, maka setiap minggu saya laporan itu ketemu sama presdir. Jadi saya pikir, biarin aja orang lain bilang saya dibuang. Tapi saya merasa saya punya sesuatu karena saya bisa ketemu sama presdir setiap minggu. Itu cerita ya, cerita sekian puluh tahun yang lalu. Sehingga di sini juga dikatakan, jangan terlalu mengacuhkan apa yang dikatakan orang, karena orang mengatakan itu mungkin dia punya motivasi yang berbeda-beda. Biarlah setiap orang menghakimi engkau menurut kesukaan mereka. Ya, itu yang dikatakan, ya Esther lu dibuang. Ya udah, biarin dia menghakimi saya seperti itu. Jangan membela diri. Penghakiman mereka tidak akan merugikan engkau. Saya memang nggak bela diri karena memang waktu itu tidak bisa membela diri karena yang ngomongnya posisinya lebih tinggi dari saya, dan saya merasa iya, saya mungkin dibuang. Tapi hari ini Tuhan kasih jawaban. Penghakiman mereka tidak akan merugikan engkau. Memang
Saya nggak rugi dengan penghakiman mereka. Gaji saya naik jadi tim leader, dan ternyata relasi saya dengan presidir jadi malah lebih dekat. Singkirkanlah segala sesuatu begitu mereka muncul dan menuntut sesuatu, juga kalau mereka itu tampaknya sangat penting. Ya, jadi ini suatu nasihat dari Yesus kepada Suster Faustina. Singkirkanlah segala sesuatu kalau muncul atau menuntut sesuatu, juga kalau hal itu sangat penting. Jadi jangan digubris lah dalam tanda kutip. Kalau kita mau ikut Tuhan, ya kita fokus kepada Yesus. Jangan meminta sesuatu pun tanpa minta pertimbanganku. Jadi betul-betul andalkan Tuhan. Mau lakukan sesuatu, mau pikirkan sesuatu, andalkan Tuhan. Sehingga Yesus katakan, jangan meminta sesuatu pun tanpa pertimbanganku. Biarkan mereka mengambil apapun yang bahkan menjadi hakmu. Kehormatan, nama baik, biarlah rohmu membumbung di atas semuanya itu. Acuh aja, jangan terpengaruh oleh komentar orang, pendapat orang, komplain orang. Dalam pelayanan kita juga sering ya mengalami hal tersebut. Melakukan sesuatu menurut kita sudah terbaik tapi dikomplain. Kenapa kamu nggak ikutin arahan saya? Kenapa kamu bikin gaya sendiri? Wah, mau sok, mau pamer bahwa kamu lebih hebat. Atau saya sudah jadi atasannya, jadi semuanya harus melalui saya, ya banyak hal ya. Di dalam perusahaan atau di dalam pelayanan pun gaya-gaya seperti itu ada. Dengan kamu melakukan itu kan merusak nama baik saya. Ya banyak hal. Tapi di sini Yesus katakan, bebaskanlah dirimu dari segala sesuatu. Beristirahatlah di dekat hatiku dan jangan biarkan damaimu dikacaukan oleh suatu pun. Kita dapat damai dari Tuhan. Tapi sering kita menjadi tidak merasa damai karena kita mendengar kiri kanan orang ngomong. So pamer, so mau kelihatan, so hebat. Tadinya damai terus dengar cerita itu jadi merasa enggak damai. Oh muridku, camkanlah kata-kata yang telah kusampaikan kepadamu. Yesus mau apa yang Yesus katakan itu kita perhatikan, kita renungkan, camkanlah. Di 1690 dikatakan oleh Suster Faustina, sesudah komuni kudus, Yesus berkata, putriku, berikanlah jiwa-jiwa kepadaku. Ketahuilah bahwa misimu adalah memenangkan jiwa-jiwa bagiku lewat doa dan pengorbanan. Dan dengan mendorong mereka untuk mengandalkan kerahimanku. Jadi setelah menerima komuni kudus, Yesus berkata kepada Suster Faustina, misimu, tugasmu, juga menjadi tugas kita semua. Yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kalau ada orang berdosa, bukan disingkirkan, bukan dibuang, bukan diacuhkan, tapi bagaimana caranya untuk dirangkul supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa tersebut untuk Tuhan. Dan cara memenangkan jiwa-jiwa tersebut adalah dengan doa dan pengorbanan. Jadi kita jangan jemu-jemu berdoa untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hatinya gersang, hatinya keras, yang hatinya membatu, ya banyak hal ya. Kita berdoa karena Yesus katakan menangkan jiwa-jiwa melalui doa dan pengorbanan. Dan mendorong mereka untuk mengandalkan kerahimanku. Jadi ada tindakan nyata dari kita supaya mereka juga bisa merasakan kerahiman Tuhan.
Kesimpulan. 1. Dalam jam kudus, Suster Faustina minta kepada Yesus untuk mengajar tentang kehidupan rohani. 2. Ajaran Yesus adalah hayati apa yang Yesus katakan. Jangan menghargai hal-hal lahiriah terlalu tinggi. Tinggallah terus-menerus bersama Tuhan. Percayakan segala sesuatu pada Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri. Jangan peduli apa yang dikatakan orang. Termasuk kalau mereka menghakimi kita. Jangan bela diri. Karena penghakiman mereka nggak akan merugikan kita. Contoh ya, dikatakan Esther jelek. Itu kan penghakiman mereka terhadap saya. Apakah dengan mereka mengatakan Esther jelek, muka saya jadi jelek? Menurut saya enggak. Muka saya ya tetap seperti itu. Ya mungkin jelek, tapi ya sudah memang jelek. Terus mau apa? Ya. Lanjut. Jangan minta sesuatu pun tanpa pertimbangan Tuhan. Andalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, tanya pada Tuhan. Biarkan mereka ambil apapun, termasuk yang menjadi hakmu. Contoh yang gampang, kalau di jalan kita lagi nyetir, tiba-tiba jalan kita dipotong. Banyak orang yang merasa marah, merasa penasaran. Ya, saya pernah mengalami di beberapa hari yang lalu, saya lagi setir mobil di tol layang ya. Waktu itu saya mau pergi ke Bandung dengan adik saya. Karena ada perbaikan jalan, otomatis kita menyempitkan dari 2 jalur menjadi 1 jalur. Saya sudah pasang sign ke kanan. Saya mau ambil harus ke kanan karena di depannya sudah mulai jalan menjadi 1 jalur. Mobil di samping kanan saya nggak mau kasih jalan. Dia tetap jalan cepat, bahkan jadi kaca spion bersenggolan. Ya sudah, terus jalan seperti biasa sampai ke ujung sudah tidak ada perbaikan jalan lagi, otomatis kan jalannya menjadi 2 jalur lagi. Terus saya lihat mobil itu ke kiri, jalan pelan-pelan. Adik saya bilang, wah bahaya nih, berhenti kayaknya orangnya, merasa marah karena kaca spionnya bersenggolan. Ya sudah, saya sih oke-oke saja. Ya mau nggak mau kan harus lewat juga di samping mobil tersebut. Dia buka kaca, ya saya lihat mau apa, mau disuruh berhenti atau mau apa. Ternyata waktu dia buka kaca, dia melambaikan tangan seolah-olah dia mengatakan sorry karena dia nggak kasih saya jalan sehingga kaca spionnya itu bersenggolan. Itu yang dikatakan hak saya, memang semua mobil dari kiri ke kanan, tapi dia nggak kasih jalan. Di sini dikatakan, biar mereka mengambil hakmu. Padahal adik saya sudah bilang, kita kan nggak salah, yaitu contoh aja ya. Bebaskan dirimu dari segala sesuatu. 3, misimu adalah memenangkan jiwa-jiwa lewat doa dan pengorbanan. Dan yang kedua, dorong mereka supaya mengandalkan kerahiman Tuhan. Itu aja untuk hari ini, cukup panjang ya sharing-sharingnya, tapi semoga ini juga bisa menjadi contoh buat kita semua. Terima kasih, salam kerahiman.